Oh, total total mahasiswanya yang terdaftar di kelas ini berapa? 41. 42 Pak. 42. Oke, berarti ada satu orang yang belum join ya. Iya Pak, kemarin udah disatuin di absen Pak. Oke. Oke, saya langsung masuk aja. Ini UI UX ya, materi pertama berarti ya materinya. Oke. Materi pertama kan ini. Iya Pak. Oke. Oke, saya bagikan layar dulu ya. Oke, di sini UI UX. Oke, sebelum kita masuk ke UI UX-nya, mungkin kita segarkan ingatan sedikit ya. Karena UI UX ini nanti juga sangat erat kaitannya dengan graphic design. Jadi di sini graphic design itu sendiri adalah proses menciptakan komunikasi visual dengan menggabungkan elemen-elemen seperti teks, gambar, warna, bentuk, dan tipografi untuk menyampaikan pesan atau informasi secara efektif dan menarik. Jadi tampilan antar muka UI UX-nya atau user interface-nya itu akan didesain dengan teknik desain grafis nantinya. Jadi sederhananya, desain grafis ini adalah seni atau praktik mengatur elemen visual agar semua ide mudah dipahami oleh audiens. Jadi elemennya tadi ada garis, teks, gambar, warna, bentuk, tipografi, dan lain sebagainya. Oke, saya lanjutkan. Unsur-unsur atau elemen-elemen utama dalam grafik desain itu yang pertama ada garis. Fungsinya untuk membentuk, mengarahkan pandangan atau memberi pemisah. Itu fungsinya seperti itu di dalam desain. Selanjutnya ada bentuk seperti lingkaran, kotak, segitiga, dan sebagainya untuk memberi struktur visual. Ini fungsinya untuk memberi struktur visual nantinya. Juga bisa sebagai ruang kosong pada desain atau UI UX yang kita buat nanti. Jadi bentuk ini juga seperti ini ya, ruang kosong atau sebagai tombol atau sebagai kolom pencarian nanti di user interface yang akan kita bikin. Selanjutnya ada warna. Itu fungsinya di sini memberi nuansa, itu bisa emosi atau identitas bagi brand. Selanjutnya tipografi, itu merupakan gaya tulisan untuk memperkuat pesan. Di sini gaya tulisannya bukan terkait gaya aja ya, itu bisa jadi pemilihan font, ukurannya, bentuk dari font sendiri kan fontnya bisa melengkung, bisa lurus, bisa vertikal, bisa horizontal. Gitu. Selanjutnya ada gambar atau ilustrasi. Jadi fungsinya di sini untuk mendukung atau memperjelas pesan yang ingin kita sampaikan. Misalnya seperti ini. Kalau misalkan kita bikin sebuah aplikasi pajak online misalkan, itu bisa jadi kita bikin samsatnya di dalam uh, interface yang akan kita buat itu fungsinya. Selanjutnya ada ruang atau space. Jadi ruang atau space ini bisa area kosong untuk keseimbangan dan keterbukaan. Jadi di sini bisa area yang memang khusus kita kosongkan, atau bisa juga area kosong yang nanti akan kita masukkan mungkin poin-poin penting sehingga poin-poin penting tersebut lebih menonjol daripada yang lain. Contohnya misalkan di tombol login misalkan. Tombol login itu kan ada ruang space-nya. Ada space-nya di sana yang mungkin berbentuk persegi panjang. Dan di dalam tombol tersebut ada tulisan login atau daftar atau masuk seperti itu. Itu bisa. Gitu. Jadi dia tidak hanya terbatas di area kosong. Juga bisa kita manfaatkan hal tersebut atau ruang itu sebagai salah satu aspek yang membuat apa yang kita tekankan itu lebih menonjol daripada yang lainnya. Oke, saya lanjutkan. Fungsi grafik desain itu sendiri seperti untuk komunikasi, yaitu menyampaikan pesan dengan cepat dan jelas. Yang kedua, estetika, yaitu membuat tampilan lebih menarik. Yang ketiga, ada sebagai identitas dan branding, untuk yaitu untuk membangun citra merek atau sebuah organisasi atau sebuah perusahaan.
Selanjutnya sebagai penyampaian informasi, yaitu menyusun data atau teks menjadi visual yang mudah dipahami gitu. Jadi ibaratkan gini ya, sebagai informasi ini ibaratkan kita minta sponsor, seseorang menjadi sponsor kita dalam acara kita gitu. Orang cenderung akan lebih memilih membaca buklet yang kita berikan daripada membaca proposal yang hanya berbentuk tulisan. Seperti itu contohnya. Atau misalkan kita memasukkan sebuah penawaran ke sebuah perusahaan misalkan, itu orang akan lebih cenderung membaca buklet daripada proposal yang hanya berbentuk teks. Oke, selanjutnya contoh dari karya grafik desain sendiri ada poster, logo, pemesan produk, iklan media sosial, UI UX, infografis dan lain sebagainya. Jadi fungsi saya sedikit menyegarkan ini ya ingatan kita terkait dengan graphic design karena UI UX itu merupakan salah satu karya dari graphic design itu sendiri. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan kalau ada yang lain. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Oke, saya masuk nih pengertian UI UX tuh. Yang pertama ada UI atau user interface. User interface ini merupakan tampilan visual dari sebuah produk digital seperti aplikasi atau website yang berhubungan langsung dengan pengguna. UI ini mencakup elemen-elemen yang terdapat di dalam desain grafis. Jadi elemen-elemen UI ini juga merupakan elemen-elemen yang ada di desain grafis. Contohnya mungkin seperti website itu termasuk terhadap UX, UI, user interface, aplikasi mungkin juga user interface, eh, tampilan sebuah game, contohnya Mobile Legends misalkan, itu juga sebuah user interface. Jadi yang dimaksud user interface itu sederhananya fokusnya ada pada tampilan dan estetika dari sebuah aplikasi atau website. Jadi user interface itu adalah tampilan antarmukanya dari sebuah aplikasi atau website atau game atau hal-hal yang membutuhkan user interface, hal-hal yang membutuhkan sebuah halaman awal atau halaman yang dapat menghubungkan antara aplikasi dengan si penggunanya. Itu yang dimaksud dengan user interface. Sederhananya, UI itu fokusnya ada pada tampilan dan estetika dari sebuah aplikasi atau website. Jadi nanti dengan UX-nya, nanti UI itu perbedaannya ada di fokusnya. UI itu fokusnya di tampilan awal, baik buruknya desainnya gimana gitu. Sedangkan UX adalah bagaimana orang nanti akan merasakan kita di saat orang tersebut mengakses aplikasi atau website kita atau game kita, baik dari dia melihat tampilannya atau di saat dia menggunakannya gitu. Itu nanti di user experience-nya. Ini misalkan kita orang nih UI-nya terbuka gamenya sudah bagus misalkan, tapi pada saat kita akses gamenya atau bermain gamenya ternyata banyak bugnya atau nge-lag gitu, nge-lag di gamenya atau ternyata ada yang belum ini, ada yang belum bisa digunakan, fitur-fiturnya belum bisa digunakan. Jadi di sanalah yang nanti yang dimaksud dengan UX. Oke, nanti akan saya jelaskan lebih rinci. Oke, saya lanjutkan. Elemen-elemen dari UI tersebut, yang pertama ada layout atau, tata letak ya. Ini yang membeda atau yang unsur-unsur pembentuk UI tambahan selain dari desain grafik tadi. Yang pertama ada layout, tata letak, yaitu mengatur posisi unsur pembuatnya, yang bangunnya seperti teks, gambar, tombol, menu agar rapi, mudah dibaca dan tidak membingungkan. Selanjutnya ada warna, yaitu warna untuk mempengaruhi emosi si penggunanya. Seperti ini ya, seperti waktu desain komunikasi visual kemarin ya, kan ada eh,
arti dari sebuah warna tersebut kan ada. Jadi kita dapat memanfaatkan hal tersebut untuk menggunakan warna pada UI kita. Tuh. Selanjutnya ada tipografi. Tipografi ini yaitu jenis huruf, ukuran, dan jarak spasi yang digunakan agar teks mudah dibaca dan enak dipandang. Selanjutnya icon dan simbol, yaitu representasi visual sederhana untuk mempermudah pemahaman. Contohnya ada ikon keranjang belanja untuk fitur belanja, atau ada tombol login atau daftar atau masuk di pada misalkan kita mengakses email gitu. Itu adalah ikon atau simbolnya. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya ada tombol atau button, yaitu komponen interaktif yang harus jelas terlihat, mudah ditekan dan memberi feedback. Misalnya contohnya berubah warna saat diklik, itu kan ada UI yang sudah melakukan hal seperti ini. Juga ada misalkan kita mengklik, misalkan ada poinnya di atas atau menu-menunya di atas, ada misalkan menu tentang kemahasiswaan. Pas saat kita mengklik menu tersebut akan timbul lagi submenunya. Itu. Jadi eh, tombol tersebut akan terlihat interaktif daripada pas saat kita mengklik akan berpindah kepada halaman selanjutnya. Jadi harusnya kita memberikan hal seperti itu agar konsumennya tidak susah untuk membalikan halamannya ke halaman sebelumnya. Kalau misalnya tombol kemahasiswaan tersebut kita klik misalkan, ternyata pindahnya ke halaman selanjutnya. Apabila yang dicari oleh pengguna tersebut tidak ada di sana, berarti dia kan harus kembali lagi ke halaman awalnya, halaman sebelumnya gitu. Jadi lebih baik pada saat kita mengklik tombol kemahasiswaan tersebut akan timbul lagi nih, akan timbul lagi beberapa submenu dari tombol tersebut. Jadi mungkin lebih interaktif dan si pengguna tidak butuh tenaga lebih untuk mengakses hal tersebut gitu. Selanjutnya ada navigasi. Itu contohnya menu, sidebar, atau bar bawah yang membantu pengguna berpindah antara halaman dengan mudah. Contohnya seperti ini. Kita harus menyediakan navigasi, misalkan ada back atau next, atau kita bisa berikan di antara next dan back itu sebuah kolom. Kolom yang menunjukkan kita ada di halaman berapa nih gitu. Dan kolom tersebut harus kita bikin juga secara interaktif. Misalkan di kolom tersebut, misalkan kita ingin pergi ke halaman 20, misalkan. Kita hanya tinggal mengklik halaman 20 atau membuat halaman 20 di kolom tersebut sehingga saat kita menekan enter, maka halaman tersebut akan berpindah langsung ke halaman 20. Jadi si pengguna tidak harus memencet tombol next sebanyak 20 kali untuk berpindah ke halaman 20. Kan kalau tidak ada tombol pilihan halamannya, di saat pengguna ingin mengakses halaman 20 itu, maka dia harus menggunakan usaha yang lebih daripada dia harus mengisikan halaman 20 pada kolom pencarian. Jadi navigasi ini juga harus atau sangat penting sekali kita memperhatikannya gitu. Selanjutnya juga ada gambar ilustrasi. Yang ini dimana digunakan untuk memperkuat pesan, memperindah tampilan, dan menarik perhatian. Sesuai lah ya dengan yang ada di grafik desain. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Silakan kalau ada yang tanyakan. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Oke, selanjutnya tujuan dari desain UI itu yang pertama untuk membuat tampilan menarik secara visual sehingga pengguna akan lebih betah lagi berada di aplikasi atau website kita. Yang kedua itu menyediakan asistensi agar pengguna tidak bingung. Jadi dengan mungkin ada tombolnya yang jelas atau navigasinya jelas, penyedia sudah tidak bingung lagi dalam mengakses aplikasi atau website kita. Yang ketiga itu memberikan interaksi yang jelas. Jadi apa yang bisa diklik, digeser, atau dipilih. Terus membantu pengguna fokus pada tujuan utama aplikasi atau website.
Oke, selanjutnya saya masuk ke UX. UX itu adalah keseluruhan pengalaman yang dirasakan pengguna ketika berinteraksi dengan sebuah produk digital. Itu bisa website, aplikasi, atau sistem. Jadi UX ini seperti yang saya jelaskan tadi, dia fokusnya bukan pada tampilannya, bukan pada antarmukannya, kan tetapi pada performa dari sebuah aplikasi atau website itu kita sendiri. Misalkan kalau di sebuah game misalkan itu berpengaruhnya terhadap performa dari game itu sendiri. Apakah eh, si pengguna atau playernya memiliki kendala nih atau tidak saat menggunakan atau bermain game kita itu sendiri. Jadi walaupun tampilannya sudah bagus, ternyata user experience-nya tidak bagus, maka game kita tersebut juga tetap akan ditinggali oleh orang-orang. Oke, jadi fokus dari UX ini yaitu pada kemudahan, kenyamanan, kecepatan, dan menyenangkan, sehingga pengguna dapat menggunakan suatu aplikasi untuk mencapai tujuannya tanpa hambatan. Jadi fokusnya bedanya di sana ya. UI itu fokusnya terhadap antar muka aplikasi, sedangkan UX terhadap pengalaman saat menggunakan aplikasi itu. Jadi beda UI dan UX itu pada fokusnya. Oke, aspek penting dalam UX itu sendiri yang pertama ada usability, itu kemudahan penggunaan yang dimana pengguna baru langsung bisa ngerti nih cara memesan makanan di aplikasi tanpa tutorial panjang. Ini salah satu contohnya. Atau mungkin yang sering kita temui, mungkin orang yang sudah beda generasi dengan kita ya. Dalam artian orang yang sudah berumur lah, berumur misalkan orang tua kita. Itu akan cenderung lebih sulit menggunakan sebuah aplikasi daripada kita. Jadi yang UX itu mengatur bagaimana orang yang beda usia dengan kita tersebut atau orang yang sudah lanjut usia bisa dibilang misalkan orang tua kita gitu. Jadi UI itu mengatur bagaimana orang itu bisa mengakses aplikasi kita tanpa menggunakan tutorial. Jadi dia sudah bisa langsung ngerti nih. Jadi dia sudah langsung bisa mengerti bagaimana cara menggunakan aplikasi yang telah kita bikin atau kita sediakan. Jadi dalam penggunaannya itu sudah lintas usia lah, lintas usia. Begitupun dengan ini misalkan dengan warnanya atau lain-lain sebagainya. Itu bisa termasuk ke dalam orang yang buta warna atau bagaimana gitu. Selanjutnya ada accessibility atau aksesibilitas. Di sini dimaksud apakah semua orang bisa mengakses aplikasinya, termasuk termasuk mereka dengan keterbatasan fisik. Misalnya fitur teks untuk tunanetra gitu. Jadi kita harus memikirkan seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin dari segi warnanya bagi orang yang buta warna, kita harus memikirkan hal tersebut. Bagaimana baiknya kita membuat aplikasi ini. Sehingga aplikasi tersebut bisa berguna bagi orang. Itu tanpa memandang usia, tanpa memandang keutuhan fisik, atau lain-lain sebagainya. Contohnya misalkan, dulu kan sempat ada yang iklannya Lionel Messi ya, yang hanya swipe ininya layar handphonenya istilahnya pakai angin aja gitu. Dia tidak perlu menyentuh layarnya hanya dengan gerakan aja lah, gerakan aja di atas layar handphonenya bisa langsung di slide gitu. Mungkin dari halaman awal ke halaman selanjutnya bisa langsung berganti halaman, bukan hanya men-swipe tangan kita di atas handphone tersebut. Mungkin itu adalah salah satu user experience di terhadap handphone tersebut, itu salah satu contoh. Selanjutnya juga harus ada daya tarik. Jadi apakah produk menyenangkan digunakan dan memberikan kesan positif. Contohnya misal di sebuah game. Mungkin agar game kita tersebut lebih menarik, orang akan lebih banyak membuat quest untuk dikerjakan di sana. Dan questnya tersebut dibikin juga semenarik mungkin. Sehingga game yang ada questnya akan lebih menarik daripada game yang tidak ada questnya. Contohnya seperti ini.
Contoh seperti Flappy Bird ya. Ada yang tahu Flappy Bird? Flappy Bird tahu? Mainan Pak, Tahu pencet-pencet. Pak. Ya, game ya kan sederhana. Itu kan sederhana. Tampilannya kan tidak terlalu wah. Benar kan? Dari segi tampilannya itu tidak wah. Tidak seperti game-game MMORPG atau game RPG yang ada pada saat sekarang ini gitu. Tapi game itu sempat viral dulunya. Karena apa? Karena UX-nya enak, user experience-nya enak. Sama dengan kayak misalkan Angry Bird. Angry Bird itu tidak hanya judulnya yang Angry Bird, tapi orang yang memainkannya juga bisa jadi angry nantinya, juga bisa marah. Jadi karena hal marah tersebut yang terjadi pada diri seorang akan membuat ketagihan dia untuk bermain hal tersebut gitu. Itu salah satu contohnya. Sama dengan Flappy Bird yang tadi, itu hanya dengan mencet-mencet layar handphone aja itu kita sudah bisa bermain yang akan memberikan pengalaman yang menyenangkan. Jadi dia ada tantangannya, mungkin ada tantangan di sana yang diberikan. Tantangannya itu bisa jadi skor tinggi-tinggian skor gitu, tinggi-tinggian skor atau siapa lamanya gitu, siapa jauh levelnya itu bisa menjadi salah satu daya tarik dalam game tersebut. Ini saya analogikan ke dalam sebuah game. Daripada game yang hanya monoton misalkan kayak misalkan game-game MMORPG yang lainnya, misalkan kita hanya login selesaikan quest selanjutnya kita keluar, kan ada game kayak gitu. Berbeda dengan Mobile Legend enggak, dia ada banyak ininya, apa namanya, experience-nya banyak. Ada experience kita sebagai tim, misalkan ada sebagai pemain solo, misalkan ada experience item yang kita beli gitu ya, nanti banyak di sana ada, sehingga hal tersebut menjadi salah satu daya tarik orang terus memainkan hal tersebut. Oke, paham ya sampai di sini ya. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya ada aspek kegunaan, yaitu apakah fitur yang ada benar-benar bermanfaat bagi kebutuhan pengguna gitu. Jadi yang kita tambahkan atau yang kita bikin itu harusnya apa yang memang berguna bagi si penggunanya. Jadi yang tidak berguna bagi si pengguna itu tidak usah kita tambahkan. Contohnya aja misalkan iklan. Iklan itu kan tidak berguna. Tapi kalau orang menambahkan karena ada ininya, ada impact-nya bagi seseorang tersebut, yaitu uang masuknya, ada aplikasi. Jadi kalau misalkan kita menggunakan aplikasi yang gratis, kita tidak usah mengizinkan iklan tersebut masuk. Karena kenapa? Karena hal tersebut hanya akan mengganggu pengalaman pengalaman pengguna dalam mengakses program atau aplikasi kita, baik aplikasi ataupun itu website. Sama seperti kita kan, mungkin kita mengakses web atau lagi nonton anime misalkan, kan salah satu aplikasi. Misalkan kita lagi nonton One Piece misalkan di sebuah aplikasi, ternyata pop up-nya keluar, ternyata berpindah ke selanjutnya. Kan itu pengalaman yang tidak menyenangkan. Tapi bagi mereka itulah hal yang bisa memberikan ini, karena kita nontonnya gratis kali ya. Karena hal tersebut adalah sumber pemasukan bagi mereka, maka mereka mengizinkan aplikasi tersebut atau iklan tersebut untuk tampil di websitenya. Tapi kalau misalkan kita bikinnya aplikasinya gratis, jadi iklan tersebut sangat tidak disarankan untuk aplikasi kita tersebut. Salah satu contohnya. Karena hal tersebut adalah hal yang tidak berguna bagi si pengguna aplikasi. Oke, selanjutnya efisien. Apakah produk membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas dengan cepat? Itu yang paling penting. Jangan sampai misalkan contohnya kita mau berbelanja di Shopee, ternyata alurnya tidak efisien. Untuk kita berbelanja aja, untuk kita check out barang aja, kita harus melakukan 10 langkah dulu nih. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti alamat. Bagaimana kalau misalkan kita berbelanja di Shopee, kita harus menginputkan alamat kita setiap kali kita berbelanja.
itu pasti sudah tidak sangat tidak menyenangkan atau sangat tidak membuat nyaman hal tersebut. Karena itulah Shopee membuat fitur yang menyimpan halaman. Juga ada alamat kedua, alamat ketiganya juga ada disimpan. Jadi kita tidak perlu, misalkan kita di kantor nih, kita nggak perlu lagi mengisikan alamat kantor kita. Kita hanya tinggal mengubah alamat dari yang alamat rumah ke alamat kantor nantinya gitu. Jadi kita harus membuat step by step pada aplikasi kita tersebut harus kita bikin seefisien mungkin. Jadi kita harus bikin hal tersebut simple, simple tapi padat gitu. Gimana ya? Memberikan kemudahan, simple memberikan kemudahan. Memang sangat membantu gitu. Oke, selanjutnya ada kepuasan. Jadi untuk kepuasan ini kita sebenarnya tidak bisa ini ya, tidak bisa menilainya secara langsung. Kita harus menggunakan teknik lain, contohnya visioner misalkan, atau penelitian atau wawancara gitu. Kita tidak bisa menilai langsung dari aplikasi yang kita bikin. Kita harus melakukan cara yang lain dulu untuk mendapatkan kepuasan tersebut gitu. Jadi ini fungsinya untuk ini ya, mengukur tingkat kepuasan si pengguna sehingga pengguna tidak akan lari lagi nih, tidak akan lari lagi dari aplikasi kita gitu. Contohnya misalkan e-commerce, persaingan sekarang mungkin di antara Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain-lain sebagainya. Dia harus melakukan survei ini, apa saja apa yang membuat aplikasinya menarik misalkan, apa yang tidak menarik atau apa keunggulan dia dari e-commerce yang lainnya dan apa kekurangan dia dari e-commerce yang lainnya gitu. Dia harus melakukan survei dulu untuk mencari tingkat kepuasan si pengguna ini gitu. Dari sanalah nanti kita bisa melakukan maintenance atau pembaruan dari sistem kita. Yang mana yang jelek nantinya, yang mana yang experience-nya jelek di hal tersebut mungkin kita bisa berubah sesuai dengan kemauan dari si pengguna itu sendiri. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ke tujuan UX. Yang pertama yaitu membuat pengalaman pengguna semudah dan senyaman mungkin. Yang kedua yaitu membantu pengguna mencapai tujuannya tanpa frustasi. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan kepercayaan terhadap produk atau terhadap aplikasi yang telah kita bikin tersebut. Tujuannya. Oke, selanjutnya kenapa UI UX itu penting? Oke, yang pertama kita lihat dulu nih persepsi terhadap UI. Persepsi UI itu didesain adalah dengan cara pengguna memandang atau memahami dan merasakan tampilan antarmuka sebuah aplikasi atau website yang kita bikin tersebut. Dengan kata lain, bagaimana elemen visual atau unsur-unsur pembentuk dari UI itu ya terdiri dari garis, warna, tipografi, icon, tata letak, dan sebagainya, itu bisa ditangkap oleh indera pengguna dan memengaruhi kesan pertama serta kenyamanan mereka saat menggunakan produk. Jadi mereka intinya bagaimana nih kita bisa membuat persepsi si pengguna tersebut tertarik terhadap aplikasi kita. Bagaimana kita bisa nanti mendesain antarmukanya sebaik mungkin sehingga hal tersebut memberikan sebuah eh, pengalaman positif terhadap diri mereka. Oke, selanjutnya jenis-jenis persepsi dalam UI ini. Yang pertama ada jenisnya ada dua, yaitu positif dan negatif ya. Yang positif itu bisa dilihat, misalkan persepsi orang tersebut mengatakan UI itu terlihat modern, rapi, mudah dipahami, dan membuat pengguna betah. Inilah nantinya yang harus kita kejar dari perancangan UI nanti gitu. Jadi tentu untuk mengukur ini kita harus melakukan riset lah istilahnya. Harus melakukan sebuah riset. Yang kedua itu persepsi negatif. Di mana UI yang mungkin UI-nya berantakan, warnanya terlalu ramai, teksnya sulit dibaca, atau membuat pengguna bingung atau frustasi dalam menggunakannya.
Atau melihat melihat desainnya aja pengguna udah bingung. Ini tombol ini taruhnya di mana ya? Tombol ini di mana ya? Mencari tombol aja pengguna sudah bingung jadinya gitu. Oke, selanjutnya dampaknya, dampak persepsi tersebut yaitu kesan pertama pengguna yaitu UI yang baik memberi citra profesional. Jadi kalau kita bikin UI-nya baik, berarti kita dianggap profesional oleh si pengguna tersebut. Yang yang kedua yaitu memberikan pengaruh terhadap UX-nya. Contohnya, UI yang jelas memudahkan interaksi. Jadi pengalaman si pengguna tersebut jadi lebih nyaman daripada UI yang tidak jelas gitu. Contohnya misalkan eh, tombolnya seperti yang tombol tadi, button next atau back itu sehingga pada saat kita berpindah ke halaman 20, pengguna harus mengklik tombol next-nya sebanyak 20 kali. Hal tersebut tentu pengalaman yang tidak menyenangkan. Contohnya, mungkin kita menonton ini aja deh, nonton drama Korea. Drama Korea di LK21 ya. Itu kan ada 20 episode. Maka kita tidak harus menghabiskan satu episode untuk menonton episode yang selanjutnya. Kita bisa dengan memilih episode dari 1 sampai 20-nya. Kita bisa mengklik, kita tinggal klik nih episode berapa nih kita maunya nanti gitu. Jadi user interface-nya sudah menyediakan itu dan user experience-nya membuat orang nyaman karena disediakan pilihan tersebut terhadap interface-nya gitu. Jadi dia memiliki pengaruh terhadap UI, UX nantinya. Selanjutnya keputusan pengguna. Di mana jika UI membingungkan, pengguna bisa langsung meninggalkan aplikasi atau website. Nah, contohnya aja nih saya. Saya kalau berbelanja ya, saya lebih nyaman menggunakan Shopee daripada Tokopedia atau Lazada. Mungkin karena pada saat saya mencari sesuatu item, itu akan ragam itemnya akan langsung dikeluarkan oleh Shopee. Berbeda dengan Tokopedia. Tokopedia juga ada mengeluarkan berbagai berbagai ininya apa namanya itemnya, tapi nanti juga dia menyematkan ini ya toko-toko yang menjual hal tersebut. Jadi kalau saya pribadi jadinya bingung karena hal seperti itu. Gitu. Kenapa nggak barang aja yang ditampilkan? Jadi pada saat kita mengklik barang tersebut akan tampil toko yang menjualnya. Itu bagi saya pribadi, mungkin bagi orang berbeda-beda. Karena itulah butuh riset untuk eh, mengukur tingkat kepuasan dari si pengguna tersebut. Oke, saya lanjutkan. Di sini saya masuk ke persepsi terhadap UX, yaitu bagaimana pengguna menilai pengalaman mereka saat menggunakan sebuah produk. UX yang baik menciptakan persepsi positif berupa kemudahan, kenyamanan, dan kepuasan. Sedangkan UX yang buruk menimbulkan frustasi dan membuat pengguna meninggalkan produk. Jadi kalau pengalaman pengguna dalam mengakses aplikasi kita itu pengalaman yang baik, baik itu maka dia akan cenderung memilih untuk selalu menggunakan aplikasi kita meskipun ada aplikasi kompetitor yang lain. Tapi apabila si pengguna sudah kecewa atau dalam menggunakan aplikasi kita itu memiliki pengalaman yang tidak baik, maka dia akan langsung meninggalkan aplikasi kita tersebut dan dia akan langsung mencari aplikasi lain yang sama yang mungkin bagi dirinya lebih menyenangkan dari aplikasi yang kita bikin tersebut gitu. Oke, selanjutnya jenis persepsinya sama yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Ini saya akan cepat aja ya, karena saya juga sedikit ada kerjaan yang lain soalnya. Oke, oke, maaf ya. Oke, persepsinya ada dua. Yang pertama yaitu aplikasi terasa cepat pada persepsi positif ya. Aplikasi terasa cepat, alurnya jelas, fiturnya berguna, dan membuat pengguna betah. Jadi di sini eh, si pengguna, contohnya dalam mengakses game, dia cenderung akan lebih memilih mungkin di gameplaynya atau kestabilan konektivitasnya
atau apa yang disajikan di dalam game tersebut cenderung akan memilih hal tersebut daripada tampilannya. Walau tampilannya jelek, tapi user experience-nya bagus, cenderung si pengguna akan tetap menggunakan aplikasi game kita gitu, game yang kita buat tersebut daripada aplikasinya bagus ternyata experience-nya tidak bagus. Oke, yang kedua itu persepsi negatif. Gimana? Contohnya, aplikasi ini lambat atau fiturnya membingungkan, alurnya rumit sehingga pengguna enggan kembali. Contohnya misalkan, bagaimana kalau misalkan kita dalam bermain game, itu misalkan kita berjalan ya, kita berjalan, ternyata pada saat kita berjalan tersebut ternyata ada bug, sehingga kita jatuh ke bawah tanpa ada dasarnya, jatuh terus, melayang-layang terus, sehingga mungkin karakter yang kita bikin tersebut akan menjadi stuck di sana. Itu pengalaman si pengguna dalam bermain game kita tersebut itu akan gimana ya, persepsinya akan negatif terhadap game kita, maka si pengguna mungkin akan meninggalkan game kita tersebut. Jadi karena hal inilah setiap game selalu membuka game tersebut sebelum di launching ya, close beta ya, dia pasti akan open beta dulu. Tahu kan game open beta? Ada nggak yang istilahnya di sini menjadi sebuah beta tester nih, sebuah game atau sebuah aplikasi atau yang lain-lain? Pernah punya pengalaman seperti itu? Belum, Pak. Belum ya. Jadi di sini si beta tester ini dia menguji dulu nih keseluruhan dari gamenya, baik dari interface-nya atau experience-nya. Jadi kalau misalkan terjadi hal yang seperti saya sebutkan tadi, terjadi bug di sana, maka dia akan melaporkan kepada si pengembang game tersebut. Jadi nanti mungkin diberi waktu sekitar 3 bulan atau 5 bulan, beta testernya bermain game dulu, gitu. Sehingga nanti mungkin kebanyakan bug yang ada atau anomali yang ada pada game tersebut sudah dilaporkan kepada si pengembang game, sehingga game tersebut sudah diperbaiki, baru nanti setelah itu dia akan close beta atau gamenya sudah bisa diedarkan ke masyarakat banyak. Begitu juga kalau kita misalkan mengakses sebuah aplikasi, membuat sebuah aplikasi atau website. Kita harus uji dulu nih, uji dulu kehandalan dari aplikasi atau website kita. Sehingga nanti jika ada kesalahan atau anomali yang terjadi pada website atau aplikasi kita tersebut, kita bisa memperbaikinya terlebih dahulu agar persepsi negatif pada si pengguna atau konsumen kita tersebut tidak terjadi gitu. Itu fungsinya dari kalau di game itu beta ya. Kalau mungkin dari sebuah website itu uji coba. Oke, sampai di sini paham? Ada yang tanyakan? Pak, izin nanya, Pak. Misalnya Silakan. kita jadi, misalnya aja ya, Pak, kita jadi pengembang itu development, tapi misalnya UX, UX-nya tuh jelek, itu kita boleh, kita harus hapus eh yang aplikasi yang kita buat ini apa harus dikembangin ulang gitu. Kayak Eh, contohnya kayak Silakan. Geretak ya, Pak, yang buat bayar pajak Contohnya itu apa? kan, Geretak, apa Apa sih contohnya? yang buat bayar pajak itu? Itu Ya, kan ya, ya, dua-duanya aplikasi jelek, Pak. pemerintah lah. Iya, Nah, itu harusnya dihapus atau gimana, Pak? Kalau kita oke, sebagai pengembangnya ya. ini tergantung ya, tergantung ini urgent atau enggak, gitu, tergantung itunya. Kalau hal tersebut dibutuhkan, berarti kita harus melakukan pengembangan. Contohnya seperti ini. Contohnya peningkatan versi. Pernah tahu peningkatan versi? Contohnya aja di Windows misalkan. Itu dari Windows. Mungkin kalian pernah dengar Windows XP enggak? Windows XP pernah dengar? Belum, Pak. Belum pernah dengar, ya. Karena itu udah jadul. Itu zaman saya kuliah dulu, makanya Windows XP. Setelah itu baru keluar Windows 7. Setelah itu keluar Windows Vista. Setelah itu keluar Windows 8. Setelah itu Windows 10. Setelah itu Windows 11. Sekarang Windows 12 udah keluar apa belum nih?
Saya juga nggak terlalu mengikuti soalnya. Jadi dari Windows XP tersebut mungkin ada kekurangannya, sehingga pengguna dalam menggunakan Windows XP tersebut dia mungkin ada keluhannya, dia ada keluhannya. Jadi setelah riset mungkin atau laporkan bug atau lain-lain sebagainya, itu skema yang dilakukan si pengembang, misalkan Windows di sini pengembangnya adalah Windows, itu dia melakukan skema berbagai skema untuk ini ya, untuk mensurvei kepuasan pelanggan. Dia melakukan berbagai skema sehingga nanti tumbuh atau ada apa aja nih yang harus dibenahi dari sistem operasinya. Sehingga dari Windows XP tersebut dilakukan perbaikan sehingga menjadi Windows 7. Paham? Ya, tergantung nih. Kalau dia perusahaannya memang produknya itu bisa dia kembangkan terus. Itulah fungsinya sebuah maintenance. Begitu Bang, kalau misalkan kita bikin sebuah game, ternyata game kita experience-nya atau interface-nya tidak bagus. Kalau kita mau mengembangkan silahkan, kalau kita tidak mau mengembangkan juga silahkan. Termasuk dengan pajak tadi, saya masuk ke pajak ya. Pajak yang biasanya karena ini hubungannya pemerintahan ya, ini bukan pajak online aja, banyak. Pada umumnya website pemerintahan atau aplikasi dari pemerintahan tersebut itu tidak sempurna, baik dari UI-nya ataupun dari experience-nya. Itu umumnya didasari dari dana modal yang ada, mungkin terbatas atau bagaimana ya, gitu. Jadi dia bikin dulu nih, yang penting aplikasinya ada dulu dan masyarakat bisa mengaksesnya. Nanti selang program tersebut berjalan, mereka akan melakukan maintenance sehingga versinya mungkin di awalnya versi 1.1. Saya nggak tahu ya, bla bla bla, banyak lah. Nanti akan naik versinya, versi pembaruannya akan naik sampai dinaikin terus sampai mungkin nanti ada kesempurnaan atau kepuasan pelanggan nanti di aplikasinya. Oke, paham yang saya maksud? Paham, Pak. Terima kasih. Paham ya? Jadi yang tadi tergantung kita mau bawanya kemana. Kalau misalkan aplikasi tersebut penting bagi kita, maka harus kita lakukan perbaikan terhadap aplikasi tersebut. Tapi kalau aplikasi tersebut, contohnya sebuah game standar lah, game ringan misalkan, hal tersebut sudah memberikan untung kepada kita, apa yang kita perbaiki? Mending kita bikin game yang baru. Kita bikin game yang baru sehingga bisa menghasilkan keuntungan lagi buat kita. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Selanjutnya, dampak persepsi dari UX ini, Bu. Itu ya retensi pengguna yang pertama. UX yang baik membuat pengguna ingin kembali menggunakan produk. Jadi bisa jadi aplikasi kita tersebut adalah sebuah aplikasi wajib bagi si pengguna tersebut. Contohnya aja, pada saat sekarang ini, contohnya YouTube misalkan. Dibandingkan dengan video atau hal-hal yang penyedia layanan video lainnya yang sama dengan YouTube, mungkin orang lebih memilih terhadap YouTube. Mungkin dari user interface-nya bagus, dan juga ada dari experience-nya, mungkin ada feedback-nya nanti kepada kita. Contohnya, yang bikin kita selalu balik ke YouTube. Misalkan kita istilahnya sekarang YouTubers ya. Kalau kita menjadi seorang YouTubers, mengupload video di sana, dia akan ada timbal baliknya akan ada kepada kita. Contohnya kita akan digaji oleh YouTube. Jadi hal tersebut membuat daya tarik tersendiri terhadap YouTube tersebut. Experience-nya akan beda daripada yang hanya kita mengupload video tersebut tanpa adanya timbal balik kepada diri kita. Gitu. Contohnya seperti itu. Oke, selanjutnya ada loyalitas. UX yang memuaskan akan membangun kepercayaan dan loyalitas dari si penggunanya. Dan yang terakhir itu konversi, yaitu UX yang lancar meningkatkan peluang pengguna menyelesaikan tujuan, misalnya membeli produk. Contohnya di e-commerce ya, karena UX-nya lancar, mungkin dalam check out produk hanya butuh 2 langkah, sehingga kita akan terus berbelanja menggunakan aplikasi e-commerce tersebut daripada aplikasi e-commerce yang lainnya.
Oke, mungkin di sini saya lihatkan contoh UI yang tidak bagus. Contohnya website Craigslist ya. Ini masih aktif sampai sekarang websitenya. Silahkan kalau mau lihat seperti ini. Apakah menurut kalian ini menarik tidak UI-nya? Baik. Jelek Pak, jelek. Like, nggak menarik kan? Mungkin kita akan milih website yang lainnya daripada website ini. Mungkin kita harus beli apapun di sini, misalkan kita akan mencari eh, website yang lain, mungkin yang menyediakan sebuah gambar, mungkin di website tersebut, sehingga kita tahu apa yang akan kita beli nanti. Ini salah satu contohnya, misalkan website yang tidak bagus, UI-nya yang tidak bagus. Oke, saya lanjutkan. Kalau experience-nya saya nggak tahu ya di sini. Selanjutnya yang UX yang kurang bagus, kalau menurut saya Shopee. Menurut saya pribadi. Karena apa? Karena di sini mungkin ya kalau dibandingkan e-commerce yang lain, Shopee kalau menurut saya sudah terbaik lah. Tapi ada UX yang kurang bagus kalau menurut saya. Contohnya kalau misalkan kita mengakses Shopee itu lewat handphone, misalkan pada saat kita membuka aplikasinya, yang tampil pertama apa? Apa yang tampil pertama? Pada saat kita membuka Shopee-nya, apa yang duluan tampil? Apa biasanya yang sering akses Shopee? Apakah halaman user interface-nya atau yang lainnya? Apa yang tampil duluan? Halaman promosi. Promosi. Kalau di handphone saya itu yang tampil duluan adalah video. Video live, Pak. Ya, video live. Kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi ingin mencari barang dengan memanfaatkan video live, saya mungkin akan lari ke TikTok nanti. Karena TikTok itu ringan, gampang diakses, mudah dan simple. Benar kan? Berbeda dengan Shopee. Shopee dengan saat kita mengklik aplikasinya, dan pada saat tampilan aplikasinya pop up itu video di awalnya, sehingga hal tersebut membebani handphone saya. Mungkin bagi orang yang handphonenya bagus itu tidak terbebani, tapi bagi handphone saya aja itu sangat membebani sekali. Terkadang di saat videonya tersebut muncul, saya langsung mengklik ke sebelahnya nih, produk. Ternyata tampilannya sudah berganti dengan produk, tapi suara di videonya tersebut masih terdengar. Ternyata videonya masih diputar, gitu. Jadi berat mungkin mengalami nanti di koneksinya saya atau aplikasinya lag atau crash aplikasinya nanti, sehingga mengakibatkan hal tersebut. Kalau menurut saya itu experience-nya kurang bagus menurut saya. Salah satu contohnya UX yang kurang bagus itu kan menurut saya pribadi. Saya nggak tahu menurut kalian bagaimana. Oke, oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada, oke. Kesimpulannya ya, studi UX itu menyebutkan bahwa halaman beranda Shopee terlalu padat dan menyebabkan lag pada aplikasi. Ini kesimpulan dari UX Shopee tadi. Jadi pengguna frustasi juga dalam memilih vouchernya karena terlalu banyak syarat dan kondisi, sehingga memperlambat proses checkout. Vouchernya banyak, tapi persyaratannya juga banyak di voucher tersebut. Kan tidak ada salahnya mungkin kita menyederhanakan voucher tersebut. Tapi saya juga nggak tahu, mungkin bagi Shopee-nya juga salah satu teknik promosinya pada sistemnya. Mungkin dari kita harus menggunakan SIM niaga atau Cbank gitu, maka kita harus mendapatkan Shopee, mendapatkan diskon ini. Berarti secara tidak langsung mereka mempromosikan bank tersebut untuk kita miliki gitu. Mungkin kita harus mendaftar dulu nih di bank tersebut gitu. Saya juga nggak tahu apa motif di belakangnya. Tapi kalau lewat persepsi saya, hal tersebutlah yang terjadi. Sehingga bagi saya
hal tersebut mengakibatkan experience dalam menggunakan Shopee tersebut jadi berkurang gitu. Mungkin ada sedikit experience apa namanya persepsi negatifnya terhadap hal tersebut. Oke, selanjutnya di sini saya yang bertanya dalam bentuk tugas satu. Jadi yang pertama cari minimal ya, minimal 3 aplikasi. Ini minimal ya, boleh 4, boleh 5, silahkan. Cari minimal 3 aplikasi, baik itu website dan lain sebagainya yang memiliki tampilan UI yang tidak bagus. Yang pertama, yang kedua, minimal 3 aplikasi, website dan lain sebagainya yang memiliki UX yang tidak bagus. Itu boleh game ya, boleh game, boleh aplikasi, boleh website, terserah kalian. Saya berikan kebebasan. Sertakan alasan dan persepsi masing-masing apa yang mendasarinya. Apa yang mendasarinya. Kenapa UI tersebut tidak bagus menurut kalian dan juga kenapa UX tersebut tidak bagus untuk kalian gitu. Diberikan persepsi masing-masing. Selanjutnya sertakan alasan atau persepsi apa yang mendasarinya, terus buat ke dalam PT. Maksudnya di sini dibuat ke dalam PowerPoint-nya, bikin seakan-akan kalian ingin presentasi tapi tugasnya tidak dipresentasikan. Paham? Sama. Paham? Fatur paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak, aman, Pak. Ini oke. Ini PJ yang harus pertama kali pahamin, PJ. Selanjutnya dikumpulkan ke Google Drive 1 hari sebelum pertemuan selanjutnya. Berarti dikumpulkannya di hari Senin ya. Sekarang kan Selasa ya. Kumpulkannya hari Senin jam 23.59 terakhirnya. Itu Google Drive-nya bikin folder UI UX ya, Fatur. Bikin UI UX, kelas ini, semester ini. Terus di dalam folder UI UX tersebut bikin lagi folder tugas 1 gitu. Oke, paham ya Fatur ya? Nanti Oke, link siap, Pak. Google Drive-nya silakan dikirimkan ke saya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya, Pak, izin bertanya. silakan. Eh, Terkait tugasnya, berarti kalau yang UI dan UX itu kan berarti eh, preferensi masing-masing ya, dan itu Iya, subjektif ya penilaiannya. betul, betul. Oh, oke. Berarti untuk Menurut alasannya persepsi masing-masing. subjektif. Ya, jadi gini, boleh satu aplikasi tersebut kalian mungkin UI dan UX-nya tidak bagus nih buat kalian. Boleh satu aplikasi yang sama. Boleh juga aplikasi yang berbeda. Ternyata di sini UI-nya kurang bagus, ternyata UX-nya bagus. Gitu. Boleh di UI-nya di yang kalian komen. Ternyata ini UI-nya bagus, ternyata UX-nya tidak bagus. Itu boleh juga kalian komen. Dan juga boleh UI ternyata aplikasi ini UI dan UX-nya tidak bagus, boleh dikomen. Boleh dihitung itu hal tersebut mungkin di UI-nya 1 dan UX-nya 1. Jadi di sini yang saya mau kalian ini menganalisa nih UI yang tidak bagus itu gimana gitu, gimana yang tidak bagusnya atau gimana kekurangannya gitu. Saya mau kalian menganalisa hal tersebut. Ya, istilahnya mempertajam analisa lah. Contohnya, mungkin bagi kalian tadi tidak terasa ya, tidak terasa berat. Mungkin ada yang memakai Samsung S25, mungkin di handphonenya Shopee tersebut tidak terasa berat. Dan mungkin di kalian tidak memikirkan nih, bagaimana orang yang handphonenya sudah tinggalan zaman gitu. Mungkin RAM kecil atau GPU-nya tidak mendukung atau yang lain-lain sebagainya, mungkin ada aspek lainnya. Mungkin kalian tidak terpikiran karena kalian sudah nyaman dalam memakainya gitu. Jadi saya dari hal tersebut saya menganalisa nih, bagaimana dengan orang yang handphonenya tidak bagus, bagaimana dia mengakses Shopee ini. Harusnya Shopee tersebut bisa diakses oleh siapa saja, walaupun handphonenya apa aja. Gitu. Jadi UI dan UX-nya sudah bagus kalau hal tersebut bisa terjadi. Oke, paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, paham. Paham, Pak. Ada yang tanyakan? Silakan kalau ada yang tanyakan lagi. Oh, Pak, mau nanya.
Silakan, Eh, Mungkin izin konfirmasi lagi Pak. Berarti silakan. walaupun apa namanya UI UX ini nggak harus beda apa namanya nggak harus yang beda aplikasi atau web gitu Pak ya. Jadi misalkan saya nemu nih satu aplikasi dia UI UX dia UI sama UX-nya kurang. Berarti itu sama-sama kehitung UI satu UX satu gitu Pak. Ya, betul. Oh, oke. Itu yang saya maksud. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Jadi kalau bikinnya minimalnya 3 ya. Kalau kalian mau bikin 4, boleh, bikin 5, boleh. Terserah bagaimana kalian ini. Saya mau persepsinya sebenarnya. Persepsi kalian bagaimana nih? Analisa kalian bagaimana nih terkait dengan website tersebut? Berarti ini lebih ke analisa kita sama opini kita gitu, gitu ya Pak. Betul, ya persepsi ini. Persepsi kita. Persepsi masing-masing dari kalian. Oke, saya ini ya, saya hentikan Baik Pak. share screen-nya. Oke, itu bagaimana sebenarnya itu tergantung bagaimana dari persepsi dari kalian sendiri. Jadi di sini saya meminta bagaimana kalian nantinya menganalisa aplikasi tersebut. Sehingga mungkin kalian akan timbul pemahaman tersendiri di diri kalian dan pada saat kalian nantinya atau merancang sebuah aplikasi, kalian bisa menerapkan hal tersebut pada aplikasi yang kalian terapkan. Oke, paham? Paham Pak. Terima kasih Pak. Oke, oke. Ada yang tanyakan? Silakan kalau ada yang tanyakan. Bapak izin bertanya Pak Silakan. terkait UI UX secara general ya. Kan kalau saya sebagai full stack developer nih, saya Ya, mengalami case di mana sebenarnya di zaman sekarang ya, saya ngerasa sih eh, apa namanya peran UI UX maksudnya yang spesifik untuk orang yang melakukan desain UI UX itu mungkin agak tergantikan oleh AI ya Pak. Karena dari pengalaman saya sendiri, mungkin saya kan pakai Next.js untuk frameworknya, terus saya pakai UI-nya itu pakai SetCN ya, itu dari Tailwind CSS. Nah, itu kayak AI itu dia bisa menganalisa sendiri code base-nya, terus kayak dia ngerancang UI-nya based on user-user yang udah pernah ini di develop sama AI-nya gitu, dari database-nya gitu. Nah, menurut Bapak ini gimana nih Pak masa depan UI UX Pak? sebenarnya gini ya. Sebenarnya yang menjadi pembeda antara manusia dengan UI itu adalah ide. Paham nggak? Adalah ide. UI tersebut tidak akan bisa bergerak kalau kita tidak memasukkan ide ke dalamnya. Paham? Misalkan idenya nih, saya mau UI-nya kayak gini nih, ini, gitu. Baru kita masukkan ke dalam aplikasi atau AI yang kamu bilang tadi. Maka AI-nya baru bisa membuat. Jadi yang mahal pada manusia sekarang itu adalah ide, bukan karyanya, tapi idenya. Idenya itu bisa tergantung kamu nantinya. Misalkan setelah di develop oleh AI nanti itu bisa kamu berikan perubahan sesuai dengan ide yang ada di kamu. Atau bagaimana kamu pengembangannya nih setelah misalkan UI-nya kelihatan nih atau UX-nya juga kerasa nih. Kamu bakal ngerasain apa yang kurang nih di sini. Maka kamu akan bisa menambahkan hal yang kurang tersebut kepada UI dan UX-nya. Jadi intinya yang mahal pada seseorang itu adalah ide, bukan karyanya sekarang ini. Oke, paham? Yang nanya tadi Yuda ya? Iya, eh, Iya. berarti mungkin ya in the future ya di masa depan nanti akhirnya pekerjaan UI UX ini digantikannya bukan 100% melainkan nanti ada shifting ya Pak. Jadi orang-orang itu melahirkan ide bukan ke teknis dalam pengerjaannya gitu ya Pak. Iya, dia konsep sebenarnya. Nanti ya seperti sekarang ini ya, sekarang ini kan kita sudah merasakan nih. Kayak ini aja, kayak
bikin misalkan sebuah proposal nih. Kita punya ide, idenya ini tolong bikinkan ini gitu. Dia akan keluar kata-katanya, keluar deskripsinya semuanya. Maka dari deskripsi yang keluar dari AI tersebut, misalkan kita menggunakan ChatGPT misalkan, dari deskripsi tersebut, kita juga akan membaca. Kita akan baca dulu, jangan kita telan mentah-mentah gitu. Jangan kita telan mentah-mentah apa yang dideskripsikan dari ChatGPT tersebut. Kita harus membacanya dulu sehingga nanti apa yang kurang atau apa yang belum ada di sana kita bisa menambahkan nantinya. Kita bisa menggunakan AI itu sebagai bahan pembelajaran. Gitu maksud saya. Jadi yang paling mahal itu AI itu tidak akan bisa nantinya. Kalau menurut saya AI itu tidak akan bisa, yaitu menghasilkan sebuah ide. Dia tidak akan bisa. Bisa kita bertanya, saya mau pengen, bisa juga nih, misalkan kita bertanya, saya pengen bikin ini nih, kasih ide dong, itu akan keluar bagiannya. Tapi itu bukan pure dari AI-nya, itu adalah dari kumpulan-kumpulan source atau data yang sudah digali oleh AI tersebut sehingga dihasilkanlah hal itu. Itu bukan pure dari ide dari dia. Itu kalau kalian bikin kayak gitu, bisa jadi nanti idenya sama dengan orang lain. Kalau tidak dilakukan sedikit perubahan. Karena AI tersebut, machine learning-nya, mungkin data yang digalinya itu melalui berbagai aspek. Bisa jadi dia gali di Google, misalkan dia gali di literatur yang ada. Jadi dia mengumpulkan. Sebenarnya cara kerja AI itu seperti itu. Mungkin kamu bikin UI misalkan. Bikinkan UI kayak gini dong. Setelah dibikinkan oleh AI-nya, UI tersebut kamu cari pasti ada kemiripan dengan AI dengan UI yang lain. Yang ada. Jadi Iya, karena betul, Pak. itu karena tidak pure dari bikinan AI tersebut. Dia hanya melakukan mengambil contoh dari UI yang ada sehingga UI tersebut diolahnya dia dan digabungkan dia. Sebenarnya kayak gitu cara kerja dari AI itu sendiri. Sehingga misalkan kamu baca dulu karena itu saya lihat, kamu perhatikan dulu, ternyata ada yang kurang atau ada yang sama. Kamu harus melakukan perubahan. Ya, sebenarnya AI itu tersebut juga bisa kita jadikan sebagai ide kita dalam merancang UI atau yang lain. Tidak hanya di UI aja, bisa dari berbagai hal lain. Oke, paham? Paham, Paham Pak. sudah? Terima kasih atas jawaban dan Oke, insight-nya. oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan kalau ada. Pak, saya mau nanya Pak. Silakan, Harvey. Ini mungkin case yang udah saya alami dulu Pak. Gak dulu sih, Ya, baru-baru ini kan saya mulai sering kayak nonton di log-log gitu ya. Coba yang ilegal-ilegal gitu lah. Terus juga Terabox segala macam itu biasanya pas nyalain laptop kadang kan langsung muncul di beranda awal ya Pak. Itu pop up-nya, pop up aplikasi. iya langsung kayak muncul gitu, gitu Pak. Jadi kayak kita nggak buka aplikasi cuman langsung muncul gitu auto gitu Pak. Nah itu kira-kira apa itu Nah, catatan dalam UX-nya apa? Emang itu promosi dari merekanya ya Pak? ya itu promosinya karena kayak misalkan kayak apa namanya? Kayak YouTube aja. YouTube itu kan kita upload video dan nonton video itu kan secara gratis. Betul kan? Mau nonton video Betul Pak. atau upload video itu kan secara gratis. Dari mana dia menghasilkan uang? Yaitu dari iklan. Dari iklan yang ada nanti konsumennya karena mungkin ini ya orang sudah sangat banyak mengakses YouTube, maka orang akan berbondong-bondong untuk memberikan iklan produk yang dia punya terhadap YouTube. Gitu. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan bahwa saat kita nonton YouTube itu akan tampil iklannya. Kalau YouTube kita tidak premium. Sama seperti misalkan Terabox tadi. Terabox itu tanpa kita akses, dia tampil layar pop-up-nya. Itu karena teknik promosinya seperti itu. Sama seperti halnya kalau kalau dulu yang sebelum ada digital itu sama seperti halnya sales apapun itu ngetok-ngetok pintu rumah kita gitu.
sama halnya. Kan sama, experience-nya kan nggak bagus tuh. Di rumah kita diketok, seakan-akan sales tersebut memaksa kita untuk mendemokan produknya. Experience-nya juga kan juga bagus itu. Sama halnya dengan YouTube yang tadi atau dengan Terabok tadi. Itu sebenarnya bagaimana karena hal tersebut adalah alurnya emang seperti itu adanya. Karena itu bagaimana kita mensiasati hal tersebut agar tidak terjadi. Contohnya misalkan di YouTube kita berlangganan YouTube Premium, maka kita tidak akan terganggu oleh iklan. Mungkin di Terabok yaitu kita mematikan notifikasi yang ada, sehingga pop up dari Terabok tersebut tidak akan tampil di layar laptop kita. Tergantung kalau misalkan kayak kita aplikasinya gratisan misalnya yang kita bikin, maka kita tidak perlu melakukan hal tersebut. Tidak perlu mencari iklan atau promosi di aplikasi kita tidak perlu. Kita hanya perlu membuat aplikasi kita itu tetap pure sehingga experience orang dalam aplikasi kita tersebut tidak akan terjadi persepsi yang negatifnya. Tergantung dari kitanya. Baik, terima kasih Pak. Oke, paham ya. Jadi kalau menurut saya, kalau di segi iklan itu, iklan yang mungkin pop up aplikasinya atau YouTube dengan iklannya gitu, itu menurut saya bukan user experience yang jelek. Gitu. Mungkin di teknik promosi yang bagus itu menurut saya. Itu adalah salah satu teknik promosi dari pengembang tersebut. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Silakan kalau ada. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di minggu depan ya. Minggu depan jangan lupa membuat tugasnya. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya yang telah menghadiri kelas ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Pak. Oke, sama. Saya keluar ya.